Salam sahabat, ketemu lagi dengan saya Ferdinand Utahayan. Kali ini kita mau bicara dan membahas tentang sebuah isu yang ramai beredar di media sosial, terutama di laman Twitter, yang katanya pernyataan dari seorang Refli Harun yang menyatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia khawatir akan dijajah oleh Cina. Saya pengen menguji pendapat ini dan saya berpendapat bahwa apa yang disampaikan tersebut hanyalah sebuah isu propaganda yang ingin membentur-benturkan dan ingin menciptakan situasi yang akan menguntungkan pihak-pihak yang didukung oleh Refli Harun dalam kancah perpolitikan nasional. Kalau kita mau melihat apa yang dilakukan oleh Cina, pertama kita masuk kepada pertemuan-pertemuan bilateral yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Cina. Apakah pernah Cina menawarkan agar Indonesia menganut paham komunis? Tidak pernah kita temukan, kecuali hanya bicara tentang pengembangan ekonomi, bantuan ekonomi dan investasi. Kemudian masyarakat turunan Cina yang berada di negara kita, apa yang mereka lakukan? Saya tidak pernah menemukan ada keturunan Cina yang menggalang kekuatan untuk menjadikan Indonesia negara komunis atau menjadi negara underdog atau negara subordinat dari Cina atau menjadi negara pengabdi Cina. Tetapi mayoritas dan hampir semua masyarakat Cina yang ada di negara ini, yang tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, semua bekerja menciptakan lapangan kerja, membangkitkan ekonomi dan bahkan memberikan lapangan kerja kepada masyarakat pribumi kita. Itu yang kedua. Nah, dua hal ini adalah sebuah fakta bahwa saat ini Cina sedang tidak ingin menguasai Indonesia apalagi menjajahnya, tetapi mereka hanya ingin membangun ekonomi demi kepentingan bersama. Berbeda kalau kita lihat dengan kelompok-kelompok tertentu sekarang ini selalu giat bersuara tentang khilafah. Kelompok-kelompok intoleran, mereka inilah sesungguhnya ancaman bagi negara kita. Karena apa? Mereka ingin merubah bentuk negara kita, ingin merubah negara kesatuan ini menjadi sebuah negara yang sesuai selera mereka, yang mereka sering sebut dengan istilah khilafah. Inilah ancaman terbesar bagi bangsa kita, karena hal-hal ini yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi kita, menghambat ekonomi kita, dan membuat masyarakat kita akan menderita. Karena apa? Semua hanya bercita-cita mengejar sesuatu yang ilutif, yang tidak nyata. Khilafah itu sesuatu yang tidak nyata. Apa yang bisa dilakukan? Negara mana sekarang yang menjalankan pemerintahan dengan khilafah? Tidak ada. Bahkan banyak negara yang sudah hancur karena isu-isu perdebatan dan pertempuran karena memperebutkan khilafah-khilafah ini. Semuanya. Banyak negara yang sudah berantakan. Yaman, Suriah, Afghanistan, dan lain-lain. Semuanya berantakan, hancur. Nah, Indonesia, apakah kita akan mau menjadi negara yang hancur seperti negara-negara ini karena isu-isu khilafah? Tidak, maka yang harus kita lawan adalah khilafah yang diusung oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi kalau pertanyaan dan pernyataan apakah Cina akan menjadi ancaman bagi negara kita, saya pikir itu terlalu jauh. Cina berhadapan dengan Taiwan saja sampai saat ini tidak jelas dan tidak clear, tidak selesai. Taiwan masih tetap membangkang, ingin berdiri sendiri, dan bahkan kita lihat bagaimana upaya Cina untuk tetap mempertahankan Taiwan sebagai bagian dirinya. Semua bisa melihat apakah bisa dilakukan atau tidak. Jadi yang menyatakan bahwa Cina ingin menjajah Indonesia terlalu berjauh sekali. Opini itu terlalu mengada-ada. Tidak mungkin Cina akan menjajah Indonesia. Jadi siapapun yang ingin membentur-benturkan keberadaan kelompok Cina di negara ini dengan kelompok pribumi, saya harap berhentilah mengadu domba karena tidak ada gunanya. Lebih baik kita bersama-sama membangun negara ini dengan mensejahterakan masyarakatnya, membangun ekonominya. Urusan agama biarlah urusan pribadi masing-masing dengan Tuhannya. Itu yang paling penting. Jadi kalau ada yang beredar seperti itu, apalagi dari seorang Refli Harun yang katanya pakar hukum dan memang selama ini publik mengenal dia adalah seorang pakar hukum tata negara, kemudian mengeluarkan statement yang jauh dari fakta, saya pikir ini berlebihan, statement yang overdosis Mungkin saudara Refli Harun harus banyak jalan-jalan sedikit, melihat-lihat kemajuan ekonomi, di mana kemajuan ekonomi kita ini juga banyak ditopang oleh Cina. Jadi jangan hanya mengedepankan mungkin sebuah hasrat kebencian atau ketidaksukaan kepada pemerintah sehingga harus membuang isu-isu yang tidak jelas sumber faktanya dan datanya.
Saya Ferdinand Hutahayan mengajak kita semua untuk rukun, bersama-sama kita membangun Indonesia, kita sejahterakan rakyat, karena itulah cita-cita kemerdekaan kita. Cita-cita kemerdekaan yang digaungkan oleh para pendiri bangsa ini bukan menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah, tetapi negara yang adil, makmur, sentosa, rakyatnya sejahtera. Itulah Indonesia. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.